Ini yang lagi lucu-lucunya ya, negara ini lucu banget. Anggota DPR minimal cuma lulusan SMA. Sedangkan guru di Indonesia itu harus S1. Presiden ataupun wakil presiden pun di Indonesia itu boleh mendaftar hanya dengan lulusan SMA. Dan ini beritanya, data di KPU ungkap ternyata ada 63 anggota DPR yang cuma lulusan SMA dan 211 orang tidak mencantumkan pendidikan. Jadi ini yang 211 ini sekolah apa ini ya? Jangan-jangan cuma lulusan TK, SD, bahkan nggak sekolah. Ini nih yang membuat resah ya, bahkan ini nggak masuk akal. Padahal guru TK aja ini minimal harus S1. Ini DPR loh yang menentukan masa depan bangsa loh. Cuman lulusan SMA dan bahkan ada yang tidak jelas pendidikannya. Kita simak saja videonya. Data KPU terungkap ternyata ada 63 anggota DPR yang cuma lulusan SMA dan 211 orang tidak dicantumkan pendidikannya. Ngelamar kerja aja syaratnya berbagai macam loh, minimal S1. Ini cuma SMA jadi DPR. Nggak nyambung, memang ngawur. Membagongkan. Ada yang tahu ini partai apa? Saya tahu ini Manchester United. Oke, kali ini kita bakal ngebahas latar belakang pendidikan anggota DPR RI di periode 2024 sampai 2029. Kita lihat nih, paling banyak lulusan mana? Feeling gue sih pasti profesor semua. Salah. Oke, ini dia latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Anda bisa lihat sendiri. Yang lulusan SMA ada, lulusan S1 ada, S2 ada, S3 ada. Bahkan yang tidak sekolah pun sepertinya ada. 211 orang ini tidak mencantumkan pendidikannya. Kok bisa gitu? Kok bisa daftar gitu? Apakah dia sekolah melalui jalur orang dalam? Nah, bisa jadi. Ini kalau pakai C kayaknya bisa nih. Saya pakai C. B sih. Data ini penyebab anggota DPR banyak lulusan SMA. Apa itu? Legislator itu kan bukan tes kecerdasan otak. Itu siapa yang banyak memilih. Kalau dia tidak sekolah tapi disenangi orang. Disenangi orang. Pintar dongeng, Pintar bacot. pintar nari gitu. Dan dia dikenal dipilih. Itulah salah satu tadi yang saya katakan itu. Kenapa dulu Plato bilang demokrasi itu jelek? Karena orang bisa salah pilih. Orang yang tidak capable, tidak punya kualitas dipilih karena kesesatan cara memilih. Tapi itu adalah bagian dari demokrasi. Cuma meskipun ada gitu, demokrasi itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan sistem lain yang sama-sama jelek gitu. Ya meskipun demokrasi, seharusnya kita harus pintar-pintar memilih gitu. Jangan asal pilih yang latar belakangnya tuh nggak jelas gitu. Harus kita lihat dari bibit, bebet, dan bobotnya yang harus kita lihat. Nah, jangan nggak tahu pendidikannya kita pilih, nanti pas sudah jadi, nah bubrahlah negara ini ya, kacau. Bukan mendiskriminasikan, tapi ada kesenjangan tingkat pendidikan di sini. Guru dan nakes minimal harus S1. Udah S1 diminta lagi kuliah profesi. DPR yang cakupan pembahasannya undang-undang nasional ada yang lulusan SMA dan 200-an lainnya masih tahu pendidikannya apa. Rasanya ingin husnuzon tapi masih nggak tahu di bagian mananya. Malu nama yang masuk COC, ngeri say. Jadi kasir minimarket sekarang minimal S1 ekonomi, mampu bekerja di bawah tekanan, mengendalikan komputer, angin, api, air, punya ilmu empu gandring. Tes tulisnya ada, tes lisannya ada, dari asal usul lahir dari perut batu atau manusia sampai pengalaman udah ngapain aja selama hidup di dunia. Plus psikotes, otak konslet nggak lulus, nggak sanggup bentar kerja sampai tulang retak timbang begaji UMR doang. Sampai mualnya udah kayak naik pora-pora, belum tentu lulus juga. Kontras banget sama para wakil kita karena riwayat pendidikan nggak gitu penting. Pada stand up komedi semuanya, ada yang pakai kursinya cuma buat flexing, bingung mewakilin kita apa menghina kita ya kan. Sekalinya muncul di publik omongannya blunder, masuk asal punya duit, nggak ada tes public speaking dulu. Mereka yang ngomong rakyat yang tensi. Ini syarat DPR kalau nggak diperbaiki bener. Rakyat kalian makin kesini makin pinter pak, kalian makin kesana makin. Welcome to Indonesia. Walaupun lulusan SMA bisa lo menjadi orang besar. Contohnya anggota-anggota DPR RI banyak yang lulusan SMA. Hampir separuh dari mereka itu lulusan SMA. Bahkan banyak di antara mereka tidak diketahui asal usul pendidikannya. Meanwhile, kenyataan yang sangat kontra banget di mana para pekerja migran banyak yang menyimpan ijazah S1-nya, lebih memilih untuk memakai ijazah SMA untuk mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Karena tidak punya koneksi untuk menjadi anggota DPR walaupun pendidikannya lebih tinggi itu daripada para anggota DPR RI yang ada di sono.
Jangankan koneksi untuk menjadi anggota DPR, koneksi untuk pekerjaan biasa aja yang gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta Susah ya, mereka kan? tidak ada. Makanya mereka lebih memilih menyimpan ijazahnya untuk datang menjadi TKI yang terhormat daripada anggota DPR. Makanya kalau misalnya mau dibanding-bandingin lebih terhormat mana anggota DPR atau TKI? Kalau gue sih ya TKI lah. Walaupun mereka tidak punya tunjangan kehormatan kayak anggota DPR, seenggaknya mereka lebih memilih untuk menjadi orang yang terhormat dengan tidak menjadi beban negara, digaji dari negara dan nggak ngapa-ngapain. TKI di Gaji sini buta bekerja dong. dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Betul. Bekerja bener-bener. Mereka kerja hampir 24 jam, gajinya gede. Tapi walaupun nggak segede anggota DPR sih yang cuma datang duduk diam terus rapat cuma sejam 2 jam, gajinya fantastis. Hasil kerjanya pun nggak pernah kerasa sama rakyat. Ironi yang sangat indah, bukan? Ya ini tukang Gojek aja bahkan ada yang S1 loh karena dia susah cari kerja. Bayangkan ini DPR cuma lulusan SMA dan bahkan ada yang tidak ada kejelasan pendidikannya gitu. Latar belakang pendidikan anggota DPR jadi sorotan. 63 orang lulusan SMA, 211 orang tak mencantumkan. Negara apa ini, guys? Konoha. Kok bisa gitu 211 tidak mencantumkan latar belakangnya atau pendidikannya, kok bisa lolos gitu. Jadi ingat pesan Nabi, apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah betul ini. Jadi jangan heran aturan-aturan di Indonesia itu banyak yang abal-abal, banyak yang apa ya, tidak masuk akal gitu. Nggak nyambung. Guru TK aja harus S1, apalagi DPR yang mau dibahas undang-undang nasional. Pokoknya udah speechless lah, nggak bisa berkata-kata lagi tentang kesemrawutan di negara kita. Menurut kalian penting gak guys ijazah itu? Coba tulis di Penting kolom dong. komentar ya. Ijazah itu penting ya. Gimana kalau mereka cuma lulusan SMA? Sedangkan yang dibahas tuh undang-undang gitu. Harus orang yang memang benar-benar ahli gitu ya kan. Pantas aja waktu itu sempat kesorot ya. Ada DPR yang sedang rapat gitu. Tidur dia. Jangan-jangan dia nggak paham gitu materinya apa yang lagi dibahas gitu kan. Pendidikannya barangkali pas-pasan saja, malas-malasan juga untuk belajar ya. Lalu kemudian direkrut jadi anggota DPR, ditempatkan pada satu komisi yang sama sekali jauh Ngawur ya. dari pemahamannya. Dan kalau keadaan seperti ini sangat sulit bagi kita menciptakan DPR yang berkualitas seperti yang kita harapkan. Betul ini. Sekretaris fraksi Dr. Dokter. Ahmad Sahroni, seorang anggota DPR. Dokter. Bedakan antara dokter dan dokter. Nah dokter. Ini pelajaran SMP. Kamu masuk atau tidak? Atau cuma sampai gerbang? Pantesan. Memalukan tau gak sih? Harusnya sebelum kamu ngomong di dalam parlemen, apalagi dengan berbicara di depan publik, you know dong, pelajari dulu. Ini Belajar contohnya dulu, ya. jangan cuma terima konsep. Ya, yang pinter itu siapa? Yang pinter itu adalah asistenmu, bukan kamu. Oke? Memalukan. Konsepnya itu dibawanya pakai ini, bukan pakai ini. Jangan cuma pakai kecantikan dan bedak tebalnya gitu. Memalukan tau gak sih? Lagi pula sejak kapan gitu Sahroni jadi dokter gitu kan. Lucu ini Mbak Nafa Urbah ini. Itulah memang lucu ya negeri ini ya. Semoga nih yang lulusan SMA nih jangan mendaftar jadi anggota DPR ya. Kalian lebih baik sekolah lagi, kuliah lagi sampai S3, S2 sesuai jurusan kalian mau jadi apa gitu. Jangan SMA maju terus nggak tahu pendidikannya apa, maju jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Aduh, mau jadi apa nih negara ini ya? Mau dibawa kemana negara ini? Buat kita yang nanti memilih anggota DPR, kita harus cari yang benar-benar